Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawabannya kayaknya masih banyak yang berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah, para shaimun was shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sampai hari ini, dan pada saat ini masih melekat nikmat-nikmat tersebut. Mudah-mudahan menjadi bekal dan potensi bagi kita dalam beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah makan Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada siang hari ini membahas salah satu hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Imam Nawawi menghimpun hadis sekitar 42. Meskipun nama kitab yang nanti tempat berkumpulnya hadis tersebut kitab Arba'in 40, tapi sebenarnya ada 42 hadis dalam kitab Arba'in. Hadis-hadis sudah pernah kita bahas sebelumnya, terutama pada bulan Ramadan tahun sebelumnya. Jadi tahun ini kita melanjutkan dari hadis yang ada, Bapak Ibu. Keutamaan seorang muslim yang menghafal 40 hadis kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat tergolong dari orang-orang yang alim, orang-orang yang faqih. Dia dapat keistimewaan dan keutamaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kalau kita tak mampu menghafal dari seluruh hadis Rasulullah yang jumlahnya banyak sekali, setidaknya ada beberapa hadis yang dapat kita hafal, kita pahami, dan tentunya kita amalkan dalam kehidupan ini. Hadis kita pada hari ini adalah hadis keempat, Al-Hadithur Rabi'. Temanya adalah Atwaru Khalqil Insan wa Khatimatuhu. Proses perjalanan penciptaan manusia dan khatimatuhu, artinya penutupnya. Bunyi hadisnya adalah an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun. Fawallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis, dan beliau adalah sosok yang jujur dan dapat dipercaya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya salah satu di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah. Kemudian hal yang demikian menjadi alaqah. Kemudian menjadi demikian pula menjadi mudghah. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat dan menghembuskan ruh ke dalamnya, dan diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Mencatat rezekinya, ajalnya, amalnya, sengsarakah atau bahagia. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya seseorang di antara kalian beramal amalan ahli surga sampai jarak antara dirinya dengan surga tinggal sehasta, tetapi telah ditetapkan kepadanya kitab, yaitu keputusan, dan dia melakukan amalan ahli neraka dan dia masuk ke dalamnya. Dan sesungguhnya seseorang di antara kalian melakukan amal perbuatan ahli neraka sampai jarak antara dirinya dengan neraka tinggal sehasta, tetapi telah ditetapkan kepadanya kitab atau keputusan, dan dia melakukan ahli surga dan dia memasukinya. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah imakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis kita ini disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini diantara sahabat yang istimewa. Beliau adalah sahibu sirri Rasulullah. Beliau adalah sahabat yang sehari-hari menemani Rasulullah. Perkara-perkara rahasia banyak diketahui Ibnu Mas'ud. Beliau awal-awal masuk Islam. Beliau sahabat. Sahabat itu definisinya bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, wafat dalam keadaan iman. Ini sahabat. Sahabat itu ada tingkatannya Bapak Ibu. Ada sahabat karena dia awal-awal masuk Islam, dia punya keistimewaan, disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Ada sahabat yang ikut hijrah, disebut al-muhajirun, punya keutamaan. Ada sahabat yang ikut perang Badar. Ini awal-awal perang dalam Islam, dia punya keutamaan. Ada satu sahabat berkumpul seluruh keutamaan pada diri dia. Awal masuk Islam dia, ikut hijrah dia, ikut perang dia. Dan salah satu yang mendapatkan keutamaan itu adalah sahabat Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini. Ibnu Mas'ud ini dekat sekali dengan Rasulullah. Kalau sahabat ingin bertemu Rasulullah ada timingnya, tak sembarangan. Jadi kalau Rasulullah sudah masuk rumah, tak boleh sembarangan berjumpa dengan Rasulullah, ada waktunya. Tapi kalau Ibnu Mas'ud kapan saja ketemu Rasulullah dipersilahkan. Ini kalau bahasa kita hari ini, beliau ini kayak ajudan Bapak Ibu. Ya, ajudan. Kemana Rasul beliau mendampingi. Sendal Rasul dia yang bawa. Siwak Rasul untuk kayu menyikat gigi beliau yang bawa. Kalau Rasul mau wudu dia yang menyiapkan airnya. Tongkat Nabi dia yang mengamankannya. Jadi mulazamahnya bersama Rasulullah luar biasa sahabat Ibnu Mas'ud ini. Dan beliau salah satu sahabat yang ahli Al-Quran. Rasulullah memberikan wasiat, kalau ingin belajar Al-Quran, kalau ingin memahami Al-Quran, ada beberapa sahabat yang direkomendasikan, salah satunya Ibnu Mas'ud. Bahkan Rasulullah pernah memerintahkan Ibnu Mas'ud baca Quran. Ibnu Mas'ud, bacakan Quran kepadaku. Ibnu Mas'ud protes, aqra alaika wa ilaika unzal. Nabi, Al-Quran kan turun kepada engkau. Bagaimana aku bisa membaca Al-Quran kepada engkau?
kata Nabi, aku ingin mendengar Al-Quran selain daripada diriku. Dibaca sama Ibnu Mas'ud. Dibaca sama Ibnu Mas'ud, tak sadar ternyata Rasul udah menangis. Terisak Nabi. Tak tahan Nabi, disentuhnya Ibnu Mas'ud. Cukup Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud membacakan satu ayat yang menggetarkan jiwa Rasulullah. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nanti ketika sudah terjadi kiamat, setiap umat memiliki syahid, ada saksinya yang menyaksikannya, dan engkau Muhammad dijadikan saksi untuk seluruh umat tersebut. Ini keutamaan Rasulullah, sehingga begitu berat beban Rasulullah nanti. Dan Rasulullah pun terisak ketika dibacakan ayat Al-Quran tersebut. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah menyampaikan satu hadis, dan Rasulullah itu adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Shadiq, jujur, masduq, dapat dipercaya. Kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa di awal-awal ada kalimat as-shadiq wal masduq? Sebab Bapak Ibu, hadis yang akan disampaikan oleh Rasulullah lewat riwayat Ibnu Mas'ud adalah hadis yang hanya dapat diterima dengan keimanan. Kalau akal, rasio kita, logika kita mungkin menolaknya, tapi kalau iman tentu kita dapat menerimanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian, maknanya adalah semua kita Bapak Ibu. Yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Dikumpulkan dalam penciptaannya dikumpulkan di dalam rahim ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah. Nutfah itu sperma, mani. Kemudian summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. 40 hari kemudian menjadi alaqah. Alaqah kalau kita lihat terjemahan segumpal darah. Tapi segumpal darah ini kurang tepat juga, karena alaqah itu sesuatu yang bergantung. Dia bergantung di rahim. Berarti sudah masuk bulan kedua. Ya, bulan kedua, bulan ketiga. Makanya kalau ada wanita hamil ini usia rawan. Karena dia dalam bentuk alaqah. Dia tidak cairan, dia bergantung, lengket dia. Ya, kalau agak-agak lasak ibu tuh, inilah yang bahaya. Sudah tahu dia hamil muda, masih main futsal. Ini masalah ini. Ya. Jogging sampai ke Tanjung Merawa sana misalnya. Ini alaqah. Kemudian yang ketiga, tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, baru dia menjadi segumpal daging. Segumpal daging 40 hari. 40 hari alaqah, 40 hari dalam 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Berarti berapa hari? 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? Bagi 3, berarti 4 bulan. 4 bulan Bapak Ibu. Setelah 4 bulan kemudian tsumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat kepadanya. Fayamfuhu fihi ruh, dan ditiupkanlah ruh kepada janin itu. Artinya usia janin 4 bulan maka dia sudah mendapatkan ruh. Inilah mukjizatnya. Hadirin dimuliakan Allah, kita kembali kepada awal hadis. Ibnu Mas'ud mengatakan shadiq al-masduq, jujur dan dapat dipercaya. Keterangan tentang penciptaan manusia pada saat itu tidak secanggih hari ini. Hari ini sudah ada ilmu kedokteran, hari ini ada sains, hari ini teknologi luar biasa. Zaman Rasulullah belum ada. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan
proses penciptaan manusia bahkan lengkap daripada waktunya 40 hari, 40 hari, 40 hari, alaqah, nutfah, alaqah, mudghah. Para sahabat semua beriman, benar, sodakta, tidak mungkin bohong Rasulullah. Hari ini kalau ada orang menyampaikan suatu kajian Bapak Ibu pada minta bukti, mana buktinya? Mana resumenya? Mana hasil penelitiannya? Tapi sahabat itulah imannya. Padahal pada saat itu belum ditemukan ilmu secanggih hari ini. Dan mukjizatnya lagi hadirin, kalau seandainya ini tidak satu yang istimewa, tentu akan berseberangan dengan ilmu yang ditemukan kemudian hari. Ya, kalau seandainya ternyata ilmu kedokteran menyatakan, oh tidak ada itu alaqah. Prosesnya pun tidak 40 hari, cuma 15 hari misalnya, kan batal ini hadis. Tapi ternyata apa yang disampaikan Rasulullah dengan hari ini semuanya sama, sejalan, selaras. Inilah keistimewaan ilmu yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada yang mampu membantah. Dan hari ini orang akan mengatakan tak mungkin Muhammad mengarang-arang. Tak mungkin. Kenapa? Mikroskop belum ada, fakultas kedokteran belum ada. Tidak mungkin. Pasti ini adalah wahyu yang disampaikan Allah kepada Rasulullah. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi Nabi berbicara dengan wahyu yang Allah sampaikan kepadanya. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi ini sama seperti ketika Allah berfirman dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Bapak Ibu, dikatakan Abu Lahab itu penduduk neraka. Ayat turun, Abu Lahabnya masih hidup. Dibilang penduduk neraka. Istrinya protes, komplain suaminya diejek, suaminya dimaki dan lain sebagainya perasaannya. Ternyata mereka berdua sama kondisinya, hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Kalau seandainya akhir hayatnya Abu Lahab masuk Islam, kan batal itu ayat. Ya, turun ayat Abu Lahab masuk neraka. Ujung-ujungnya dia mu'alaf. Kan selesai, batal itu. Abu Sufyan di awal-awal memusuhi Nabi, tapi ketika peristiwa Fathu Makkah, Abu Sufyan masuk Islam. Tapi tak disebutkan oleh Al-Quran. Kalau Allah menyebutkan Fir'aun sudah selesai. Kalau Allah menyebutkan Qarun pun sudah selesai. Tapi orangnya masih ada, ayat menerangkan kedudukan dia pun ada dan benar kondisinya. Inilah mukjizat. Jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diperintahkan Allah dengan berbagai macam bentuk. Ada yang diperintahkan untuk bertasbih. Ada yang diperintahkan untuk mencari majlis-majlis ilmu. Ada yang diperintahkan untuk mencatat amal. Ada yang diperintahkan untuk bertanya. Ada yang diperintahkan untuk membawa wahyu. Ada juga malaikat yang Allah utus untuk meniupkan ruh. 120 hari umur janin, maka malaikat meniupkan ruh. Bapak Ibu, ruh itulah yang menyebabkan kita hidup. Kalau kita sudah meninggal, ruh itu tidak hilang, cuma dia berpisah dengan jasad. Ruh itu begitu Allah ciptakan, dia tidak akan hilang selamanya, dia abadi Bapak Ibu. Hari ini kita bisa duduk di sini, kita beraktivitas, ini karena bersatunya jasad dengan ruh. Kalau kita meninggal dunia, maka pada saat itu ruh meninggalkan jasad, jasad yang lebur, ruh tetap kekal. Makanya hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang sebelumnya tiada menjadi ada dan dia tetap ada. Itulah ruh. Dulu tak ada. Allah ciptakan.
kemudian hari ini bersama kita, dan nanti begitu kita meninggal sampai alam akhirat ruh tetap ada. Kalau begitu ada orang yang meninggal, apakah boleh dikatakan dia hilang tak hilang? Cuma berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh. Jadi tak perlu sedih berlebihan. Kalau meninggal anak kita, meninggal orang tua kita, maka sesungguhnya tak hilang, cuma berpindah. Makanya kalau kita lewat di kuburan, kita beri salam, assalamualaikum ya ahlad diyar. Dan kami juga nanti suatu saat akan apa Pak? Menyusul. Kapan? Oh, tak ada yang tahu. Ya, tapi kita akan menyusul. Artinya kita pun akan berada pada alam tersebut. Ada sesuatu yang sebelumnya tak ada menjadi ada dan jadi tiada. Inilah alam ini. Pohon, lautan, langit. Dulu tiada, Allah jadikan ada hari ini. Terjadi kiamat, terjadi bencana, hilang dia. Tapi ada juga yang dari dulu sampai kapanpun tetap ada. Dialah yang abadi. Huwal awwal wal akhir. Dialah siapa? Rabbuna Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh itulah yang menyebabkan manusia hidup. Kemudian ruh itu pun, malaikat itu diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Apa yang diperintahkan? Bikat birizkihi, rezeki orang tersebut yang sudah ditiupkan ruhnya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, perbuatannya. Syaqiyun aw sa'idun, sengsara atau bahagia pun sudah ditentukan di alam rahim itu. Inilah yang menyebabkan kita tenang Bapak Ibu. Rezeki sudah ditakar, tak mungkin tertukar. Satu saat Imam Hasan Al-Basri ditanya, wahai Imam, kenapa engkau terlihat hidup di dunia ini kok tenang, kayak nggak ada masalah? Ya, kalau kita kan hidup kita banyak masalah, betul nggak Pak? Kalau saya lihat dari ujung ke ujung, wajah-wajah bermasalah kita katakan, ya, banyak masalah. Imam Hasan kok tenang gitu. Orang beriman tuh tenang hatinya. Apa katanya? Aku sudah yakin rezekiku itu sudah ditentukan Allah dan tidak mungkin tertukar. Tak mungkin diambil orang. Jadi tenang hati. Ternyata itu salah satu kunci ketenangan jiwa Bapak Ibu. Yakin kita qada dan qadar. Qada itu ketetapan Allah, keputusan Allah. Qadar itu ukuran, kadar. Kan kadar itu juga masuk bahasa Indonesia. Udah ditentukan Allah. Sama bekerja 12 jam, tapi kadar penghasilannya bisa berbeda. Berarti kan kadarnya yang berbeda. Kita satu rahim menumpang. Yang dimakan kakak kita sama yang kita makan. Sekolahnya sama dengan kita. Begitu kita dewasa, kok beda rezekinya? Hadirin, itu sudah ditentukan dulu ketika kita berada di alam rahim. Sudah dicatat rezeki itu, sehingga tenang hati kita. Orang yang yakin, maka dia akan jauh dari sifat-sifat iri dengki. Tenang. Kemudian yang kedua, ajal. Ajal juga sudah ditentukan. Prosesnya kita sama. Alam roh, alam rahim, dunia, barzah, akhirat. Di dunia kita berbeda-beda. Nanti di akhirat sama. Yang masuk surga dia abadi, yang masuk neraka dia abadi. Tapi di dunia ini berbeda. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. 2 hari lalu anak SMP habis buka puasa, ngeluh sakit perut, masuk kamar mandi, tak keluar lagi. Digedor pintunya,
ternyata sudah meninggal dunia. SMP. Seorang ibu, dia melahirkan anaknya, toh dia juga yang mengkafankannya, dia yang menyolatkannya. Gimana bayangannya? Mungkin kita selalu berpesan, nak, nanti kalau ayah meninggal kau yang solatkan ayah. Kita tak tahu, mungkin kita juga yang menyolatkan dia. Itulah ajal. Dan Bapak Ibu, umur usia umat Rasulullah itu disampaikan antara 60 sampai 70. 60 sampai 70. Jadi kalau rata-rata kita di sini usianya 40, Masya Allah, Bapak Ibu, mungkin 50 tahun ke depan 50% di antara kita yang duduk di sini udah tak ada lagi. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Maka oleh sebab itu jangan pernah merasa bahwa kita akan hidup selamanya. Kita akan meninggalkan dunia ini. Maka istilah yang digunakan meninggal dunia. Yang ketiga, amal perbuatan. Amal itu pun sudah ditentukan oleh Allah. Maka oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah setiap perbuatan kita agar perbuatan itu ditolong Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta, ya Allah, tunjuki jalan yang lurus. Wahadainahun najdain, diberikan dua jalan. Ya Allah, di antara dua jalan ini bimbing hamba, ya Allah, berikan kekuatan, keistiqomahan agar keputusan yang diambil adalah keputusan terbaik. Karena hidup ini Bapak Ibu, salah mengambil keputusan bisa menjadi bencana dunia dan akhirat. Salah mengambil keputusan. Berlelah-lelah, bersusah payah untuk mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan pengaruh. Salah ngambil keputusan. Salah Bapak Ibu. Salah menunjuk, salah tanda tangan, salah berbicara, hilang semua. Hartanya hilang, jabatannya lepas, kekuasaannya pun meninggalkannya. Dia terkenal kalau dulu dalam hal yang positif, terkenal dalam hal yang negatif. Apa? Salah ngambil keputusan. Allah sudah mengaturnya, maka kita senantiasa berdoa. Hadirin akan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sedih, bahagia sudah ditentukan. Kita harus pandai-pandai untuk mengambil sikap dalam hidup ini. Kalau dia nikmat, bersyukur. Kalau dia ujian, bersabar. Kunci hidup ini kan cuma dua, syukur, sabar. Bangun pagi, bersyukur, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Berangkat ke kerja, tengah jalan nyenggol, bersabar. Sampai kantor dimarahi bos, ngapain Pak? Sabar. Tengah hari ada kawan yang mentraktir makan, bersyukur. Pulang nyenggol lagi di jalan, sabar. Sampai rumah direpeti istri, bersyukur kata bapak. Lebih tepatnya bapak bilang bersabar, ibu bilang syukurin. Ini hadirin akan Allah, itulah kunci hidup. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita menjalaninya dengan ketenangan. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Fawallahi alladzi la ilaha ghairu." Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya seseorang di antara kalian hidupnya mengerjakan amalan ahli surga sampai jarak antara diri dia dengan surga tinggal sehasta. Sehasta itu dekat Bapak Ibu. Tapi dia kemudian telah ditetapkan ketetapan Allah. Dia melakukan perbuatan ahli neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Ada juga orang dikatakan yang dia sehari-hari melakukan perbuatan ahli neraka sampai jarak antara diri dia dengan neraka tinggal sehasta. Tapi ketetapan sudah ditentukan Allah atas dirinya, dia melakukan perbuatan ahli surga dan dia pun masuk ke dalam surga. Hadirin jamaah maka Allah Subhanahu wa taala, inilah rahasia
kehidupan. Di awal hadis Rasulullah menceritakan proses penciptaan manusia. Artinya hidup kita ini butuh proses. Di ujung hadis disebutkan Rasulullah nanti ada ahli surga dan ahli neraka. Maka jangan terlalu bangga dengan amal yang sudah dilaksanakan, karena amal ini bisa batal dengan su'ul khotimah. Dan juga jangan mudah untuk menilai orang, karena kita tak tahu. Kita yang menilai dia ternyata bisa saja di akhir hayatnya dia lebih mulia dibandingkan kita di hadapan Allah. Hadirin, inilah kuncinya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami dalam agamamu. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami dalam taat kepadamu. Untuk apa? Husnul khatimah. Bapak Ibu, saya punya kakak kelas di pesantren, bertahun-tahun belajar akidah, belajar tauhid. Habis usianya, habis biaya, habis tenaga, waktu habis. Nauzubillah. Apa yang terjadi? Beliau murtad, Bapak Ibu. Hilang. Untuk apa belajar selama ini kalau akhirnya justru berseberangan dengan ilmu yang dia dapat. Tapi ada juga orang yang dulu mantan preman. Seseorang berbicara sama kita, Ustadz, dulu kalau saya pulang mabuk-mabukan, disitulah ayah saya baru berangkat mau sholat subuh. Tapi bapak sekarang baik, saya lihat. Itulah penyesalan saya. Karena ayah saya tak sempat melihat saya sudah berubah seperti ini. Dan dia mungkin tak menyangka kalau saya bisa berubah seperti ini. Tapi mungkin ini juga berkat doa beliau sehingga saya dapat berubah seperti ini. Dan alhamdulillah bapak itu menjadi ahli masjid, senantiasa menjaga sholat di masjid dan ibadah-ibadah lainnya termasuk sedekah. Husnul khotimah insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah hadis kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirukum, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilakan kepada Bapak Ibu jemaah sekalian bagian bertanya seputar hadis yang disampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait ceramah siang ini, Allah sudah mengatur semua takdir kita, itu gak akan berubah itu saja. Cuma ada di Al-Quran, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau mereka tidak ingin merubahnya. Berarti dari ayat itu ada kemungkinan berubah gitu Ustaz. Itu aja Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab ya. Baik. Terkait ketentuan yang telah Allah putuskan terhadap hambanya, setiap takdir kita ini Bapak Ibu sudah semua termaktub di Lauhul Mahfuz, yaitu tempat khusus, dan disitulah dicatat ketentuan-ketentuan Allah. Dalam ungkapan yang lain, apakah yang di Lauhul Mahfuz itu sudah mutlak? Kata ulama, iya, dia tidak mungkin berubah. Tetapi ada yang dapat berubah. Tapi sebenarnya perubahan itu disebabkan juga ikhtiar manusia, dan ikhtiar itu juga bagian dari ketetapan Allah. Contoh misalnya berdoa, yang dapat merubah takdir adalah doa. Kalau begitu takdir bisa dirubah dengan doa, betul. Tapi sesungguhnya kita berdoa itu pun itu takdir dari Allah. Karena banyak orang juga yang berkeinginan berdoa tapi tak jadi-jadi berdoa. Begitu juga
di malam Lailatul Qadar. Disebutkan Lailatul Qadar malam kadar karena kadarnya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada malam hari itu yufraqu kullu amrin hakim. Urusan-urusan itu diperbaharui dan diperbaiki pada malam hari itu. Tapi orang yang mendapatkan malam itu juga adalah mereka yang sesuai takdirnya. Ayat Al-Quran tadi dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai kaum itu yang merubah nasibnya sendiri. Kaum itu dapat merubah nasibnya pun itu takdir dari Allah. Jadi kita ini Bapak Ibu betul-betul berada di dalam genggaman Allah. Karena kita tidak tahu, makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan kepada saya, ya Allah bantu saya, ya Allah tunjuki kepada saya, supaya sesuai dengan ikhtiar kita. Itulah pesan Nabi kepada sahabat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi minta tolong kepada Allah. Nah jadi perubahan yang terjadi pada kaum tersebut itu juga bagian daripada jalan takdir yang telah Allah siapkan kepadanya. Nah, mungkin seperti itu Pak jawabannya. Allah alam bisawab. Ya, kami persilakan kembali kepada Bapak Ibu masih yang ingin bertanya. Kami persilakan. Berapa? Kayaknya Ustaz cukup mohon doanya Ustaz. Baik Bapak Ibu, kita akhiri penderitaan ini. Masya Allah, luar biasa. Kita berdoa, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi hadha ash-shahr ramadan. Allahumma barik lana fi hadha ash-shahr ramadan. Allahumma ij'al ahlana min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'al ahlana min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'al al-Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.